Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fikri Dwi Anugrah yang akan mempresentasikan PPT individu yang berjudul Penginderaan Persepsi dan Memori. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah penginderaan sensation. Definisi: proses mendasar di mana individu menerima stimulus dari lingkungan melalui alat indera mata, telinga, hidung, dan otak memproses stimulus tersebut menjadi informasi yang dapat dipahami. Ini adalah langkah awal sebelum persepsi. Contoh penginderaan: merasa gatal saat ada iritan di kulit, mendeteksi suara ketika seorang berbicara, melihat warna pada pakaian, merasakan tekstur benda. Faktor yang mempengaruhi penginderaan. Yang pertama ada motivasi dan kebutuhan. Pengalaman dan keinginan atau kebutuhan kuat membuat individu lebih fokus pada objek yang relevan. Yang kedua ada pengalaman dan pengetahuan. Latar belakang pengalaman dan ingatan masa lalu memengaruhi interpretasi stimulus. Yang ketiga, kepercayaan dan sikap. Nilai keyakinan dan prasangka menciptakan bias dalam mempersepsi sesuatu. Dan keempat, perhatian. Individu memusatkan perhatian pada stimulus tertentu sesuai minat, kebutuhan, dan kondisi fisiologis. Kapasitas alat indera dan kesehatan mental memengaruhi penerimaan informasi. Dan proses pembelajaran sepanjang hidup membentuk cara memahami objek. Upaya meningkatkan penginderaan. Pertama, perhatikan bahasa tubuh, amati mikro ekspresi, postur, arah kaki, gerakan, dan mata. Memahami faktor internal, kenali pengaruh pengalaman, pendidikan, dan pengetahuan. Ketiga, latihan perhatian selektif, fokus pada informasi relevan, abaikan yang lain. Yang keempat ada tingkatkan pengetahuan, terus belajar, memperkaya pengalaman, kembangkan empati, pahami perspektif orang lain. Yang kedua ada perception. Definisi: proses otak mengorganisir, menginterpretasikan, dan memberi makna pada informasi sensorik yang diterima dari lingkungan. Bukan sekedar menerima rangsangan, tetapi melibatkan proses kognitif aktif berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan konteks. Adapun contoh persepsi objek: melihat kulit pisang di lantai, menginterpretasikan sebagai sampah dan bahaya. Persepsi diri: merasa menyukai nasi karena kebiasaan membelinya. Persepsi emosional: ekspresi kebahagiaan yang berbeda pada setiap orang. Proses pembentukan persepsi: yang pertama ada stimulus, kejadian, objek di lingkungan, suara, cahaya, sentuhan. Kedua ada alat indera, reseptor, stimulus diterima oleh indera yang sesuai. Tiga ada proses sensoris, alat indera mengubah stimulus menjadi sinyal saraf ke otak. Keempat ada tanggapan, persepsi otak menginterpretasikan sinyal dan membentuk kesadaran. Faktor yang memengaruhi persepsi: pengalaman masa lalu membentuk cara menafsirkan informasi saat ini. Emosi dan motivasi memengaruhi cara melihat objek, situasi. Keyakinan dan nilai memengaruhi makna yang diberikan pada informasi. Konteks lingkungan, situasi memengaruhi persepsi. Faktor fisiologis, kondisi alat indera dan kesehatan tubuh. Upaya memperkuat persepsi: 1. Refleksi diri, renungkan pikiran dan tindakan untuk memahami pola pikir. Kedua, tingkatkan pengetahuan dan pengalaman, perluas cakrawala melalui pendidikan. Tiga, perhatikan proses kognitif dan emosional, sadari pengaruh emosi pada persepsi. Dan yang keempat, kelola skema dan pola pikir negatif, kenali cara mengorganisir informasi. Ketiga, ada memori. Definisi: proses kognitif yang melibatkan kemampuan otak untuk
mengkode, memasukkan informasi, menyimpan, mempertahankan informasi, mengambil kembali, mengakses informasi saat dibutuhkan. Memori memungkinkan manusia belajar, memahami masa kini dan merencanakan masa depan. Faktor yang mempengaruhi memori ada faktor fisiologis, usia, kemampuan memori menurun seiring bertambahnya usia. Ada genetik, faktor genetik memengaruhi fungsi memori. Kesehatan fisik, diabetes, hipertensi, stroke, trauma otak. Ada nutrisi, asupan gizi penting untuk fungsi kognitif. Ada hormon, kadar hormon memengaruhi daya ingat. Ada faktor psikologis, konsentrasi, kewaspadaan, perhatian sangat memengaruhi kemampuan mengingat. Emosi, keadaan emosional, stres, depresi memengaruhi memori. Ada motivasi dan minat meningkatkan kemampuan memori. Kelelahan berdampak negatif pada fungsi memori. Ada faktor C, ada faktor lingkungan belajar, pencahayaan, kebisingan, bau memengaruhi memori, warna memengaruhi konsentrasi dan daya ingat, upaya memperkuat memori. 1. Gaya hidup, olahraga rutin meningkatkan aliran darah ke otak, pola makan seimbang, konsumsi buah, sayuran, biji-bijian ikan, tidur cukup 7 atau 9 jam untuk konsolidasi memori. Batas alkohol dan rokok menjaga kesehatan memori jangka panjang. Latihan mental, senam otak, pelajari keterampilan baru, musik, memasak dan lain-lainnya. Permainan asal otak, teki silang, permainan memori, bersosialisasi, interaksi menjaga otak tetap aktif. Yang ketiga ada teknik belajar aktif, membuat catatan, mengajukan pertanyaan, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang lama. Adapun kesimpulan dari presentasi tersebut yaitu penginderaan persepsi memori adalah 3 proses fisiologi yang saling berkaitan. Yang pertama ada penginderaan, menerima stimulus dari lingkungan. Yang kedua, persepsi memberikan makna pada stimulus tersebut. Yang ketiga, memori menyimpan dan mengakses informasi untuk pembelajaran dan perencanaan. Ketiganya dapat ditingkatkan melalui latihan gaya hidup sehat dan kesadaran diri yang baik. Baik, itulah presentasi individu yang sempat saya bawakan. Cukup sekian dan terima kasih. Nama jarang memakan. Ya.